Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih menghirup udara segar hingga saat ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam serta salawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang pada saat ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengelolaan lingkungan hidup dengan tema masalah lingkungan hidup. Baik, sebelum itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Munarti dengan stambuk M1B1180031 kelas ilmu lingkungan B. Baik, langsung saja yang menjadi rumusan masalah pada materi ini yaitu apa saja jenis-jenis masalah lingkungan hidup saat ini dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis-jenis masalah lingkungan hidup saat ini dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif kegiatan manusia terhadap lingkungannya. Sedangkan jenis-jenis masalah lingkungan hidup yang pertama yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca merupakan ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos panasnya akan tertahan dan tidak dapat kembali ke atmosfer. Meningkatnya kadar gas efek rumah kaca sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula sehingga menyebabkan pemanasan global. Lanjut, pemanasan global. Iklim bumi telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini. Terentang mulai zaman es sampai periode-periode panjang bumi yang menjadi hangat dan es mencair. Berdasarkan sejarah, faktor-faktor alam seperti erupsi vulkanik, perubahan orbit bumi, dan jumlah energi yang dilepaskan oleh matahari dapat mempengaruhi iklim bumi. Lanjut, menurut United Nations Framework Convention on Climate Change atau sering disingkat dengan UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Beberapa efek dari perubahan iklim yaitu yang pertama, meningkatnya suhu bumi. Yang kedua, terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Karbon dioksida ini adalah penyumbang utama terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. Masalah lingkungan hidup yang kedua yaitu penipisan lapisan ozon atau O3. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen. Berlubangnya ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi untuk manusia. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, memperlemah sistem kekebalan tubuh. Baik, lanjut. Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC, HCFC, HFC, dan PFC. Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es. Emisi dari industri energi, semen, pulp, dan kertas. CFC terlepas dari sumber dan naik ke stratosfer. Sinar matahari memecah CFC sehingga menjadi atom klorin, yaitu kemudian menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon. Masalah lingkungan yang ketiga yaitu hujan asam.
Dan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit, baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Air hujan yang asam akan dapat merusak hutan, mengeratkan logam, merusak berbagai bangunan dan marmer, tegel, dan beton pada umumnya. Kehidupan di sungai dan di danau juga akan terpengaruhi. Gas-gas tersebut 44,1% berasal dari asap kendaraan bermotor, 33% dari rumah tangga, dan 14,6% dari industri. Lanjut, masalah lingkungan yang keempat yaitu degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Pengurangan luas hutan diakibatkan oleh aktivitas manusia yang mencakup perladangan, perpindahan, proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam, yaitu kebakaran dan banjir atau longsor. Dengan terjadinya penyusutan luas hutan, maka resiko akan terjadinya erosi dan banjir sudah tidak terelakkan. Demikian juga dengan berkurangnya air pada musim kemarau. Contoh dari degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan yaitu 1. Rusaknya hutan tropis. Kerusakan disebabkan oleh penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Di samping penjarahan, kerusakan hutan diakibatkan karena kebakaran baik secara faktor alam maupun manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu rusaknya hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dengan sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam daerah pantai Payau yang mempunyai fungsi produksi, perlindungan, dan pelestarian alam. Luas hutan mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan 4,25 juta hektar atau 3,98% dari seluruh luas hutan di Indonesia. Luasan tersebut terus mengalami penurunan akibat adanya konversi lahan hutan mangrove. Lanjut, fungsi hutan bakau atau mangrove yaitu 1. Sebagai pelindung dan stabilisator garis pantai dan bahaya abrasi. Yang kedua, sebagai pengikat lumpur dalam pembentukan lahan. Yang ketiga, sebagai lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan manusia seperti tempat pemancingan dan tempat wisata. Masalah lingkungan yang kelima yaitu penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatan yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. Dewasa ini di Indonesia terdapat 7 juta lebih hektar tanah yang harus dihijaukan dan 5 juta lebih hektar yang masih harus dihutankan kembali. Kualitas sumber daya alam yang juga mengalami kemunduran yang parah adalah sumber daya alam air. Di berbagai wilayah, baik air tawar maupun air laut telah mengalami pencemaran yang merosotkan kualitasnya. Masalah lingkungan hidup yang keenam yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, udara telah tercemar terutama di kota-kota besar. Lanjut, tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Sementara udara sudah banyak tercemar oleh gas buangan kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, dan berbagai hasil aktivitas manusia lainnya. Akibat dari pencemaran ini, sumber daya alam menjadi merosot yang juga akan mengakibatkan kemerosotan kualitas hidup manusia pada akhirnya.
Masalah lingkungan hidup yang ketujuh yaitu musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia di samping Brazil. Meskipun mempunyai keanekaragaman yang melimpah yang telah berhasil dimanfaatkan baru sekitar 6.000 jenis tumbuhan, 1.000 jenis hewan, dan 100 jenis jasad renik. Laju pengrusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang semakin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengrusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah terpanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 23 jenis reptil. Spesies yang dipastikan punah diantaranya harimau Jawa dan harimau Bali. Lanjut, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, melakukan upaya remediasi atau membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keempat, menggunakan barang yang mudah terurai. Yang kelima, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Masalah lingkungan hidup adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan manusia mempunyai 3 aspek penting yang sering disingkat dengan ABC, yaitu abiotik atau unsur hayati, biotik atau unsur fisik, dan kultur atau unsur sosial budaya yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan, yaitu sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas lainnya. Tetapi terlepas dari itu, jika lingkungan kita rusak yang disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri maupun faktor alam, kita tidak dapat memanfaatkannya. Oleh sebab itu, kita harus melakukan upaya agar meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan tersebut agar lingkungan kita bersih dan terjaga keindahannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi masalah lingkungan hidup. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.